Ya, selamat pagi jemaat sekalian, baik yang hadir di Auditorium Sola Gracia maupun juga yang mengikuti melalui kanal Zoom dari sekolah kita. Kita akan memulai dengan pembacaan visi misi. Visi misi Sekolah Tinggi Teologi Aletheia. Visi: menjadi lembaga pendidikan teologia yang mengembangkan studi biblika dan teologi reform yang unggul dalam bidang penggembalaan dan menjadi rujukan bagi gereja-gereja dan lembaga-lembaga pelayanan Kristen di Indonesia pada tahun 2022. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi kependetaan dengan memberikan tekanan pada teori dan praksis penggembalaan yang biblikal dan berwawasan reform. 2. Menyelenggarakan penelitian teologi tentang teori dan praksis penggembalaan yang biblikal berwawasan reform yang relevan dalam konteks pelayanan di Indonesia. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bentuk penggembalaan dan pemberdayaan lembaga gereja dan lembaga Kristen di Indonesia. Mari kita mengambil saat teduh. Marilah kita beribadah kepadanya dan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertaimu. Dan menyertaimu juga. Mari memuji Tuhan. Sudah hafal ya? Puji Tuhan Raja segenap alam semesta. Puji Tuhan karena Dia penebus yang kekal. Mari kita datang dan
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mazmur 91 ayat 9 sampai 11. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ayat yang baru saja kita dengar tentunya membuat hati kita damai, tenang, dan mungkin berpikir bahwa kita memang selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan bukan berarti kita bebas dari segala kesedihan, kesulitan maupun juga tantangan. Bukan berarti kita hidup selalu enak terus tanpa mengalami hal-hal yang menyedihkan. Kita masih sama dengan orang-orang yang belum percaya, mengalami hal-hal dalam hidup kita secara seimbang. Namun yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum percaya adalah kita memiliki Tuhan yang hidup, penuh dengan kasih setia, dan telah menjanjikan perlindungannya kepada kita. Sebab itu dengan rasa syukur, marilah kita terus mengingat akan segala kebaikan Tuhan, khususnya perlindungan-perlindungannya. Kita menyanyikan lagu Yesus Pelindung Jiwaku. Yesus pelindunganku, di pangkuanmu teduh. Ombak besar menderu, guntur berbunyi gemuruh. Lindungiku ya Tuhan, sampai ribut telah teduh. Selamat sampai berlabuh, ku dipimpin oleh-Mu. Tiada lain lindungan yang jiwaku bergantung. Jangan engkau tinggalkan jiwaku yang berlindung. Ku berharap padamu, Engkaulah penolongku. Jadi kekuatanku, menaungi diriku. Mari kita berdiri. Rahmat-Mu yang terbesar, rahmat-Mu yang terbesar, menutupi dosaku. Anugerah-Mu berpancar, menyucikan hatiku. Tuhan
kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, kami telah berdosa terhadap-Mu lagi dan lagi. Engkau telah memberikan firman-Mu baik melalui Alkitab maupun melalui anak-Mu sendiri. Engkau telah menjanjikan hadirat-Mu baik melalui Roh Kudus maupun kehadiran saudara-saudara seiman kami. Engkau telah menganugerahkan kerajaan-Mu baik melalui pengajaran maupun melalui pelayanan dalam gereja-Mu. Namun kami telah sering mengabaikannya, bahkan kami menolak kehendak-kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami tidak mengasihi apa yang Engkau kasihi. Kami tidak merangkul apa yang Engkau rangkul. Kami tidak membela apa yang Engkau kehendaki untuk kami bela. Ampunilah semua kesalahan kami ya Tuhan, dan melalui pemberian-Mu, janji-janji-Mu dan anugerah-Mu yang senantiasa bekerja dalam hidup kami, agar kami menerima kepenuhan hidup dalam Kristus, sekarang dan sampai selamanya. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 130 ayat 7 dan 8. Demikianlah firman Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari kesalahannya. Dan kita telah dibebaskan dari segala kesalahan kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang dalam waktu 2 minggu kita akan bersama-sama memperingatinya. Dan kematiannya tidak berakhir dengan kematian sia-sia. Dia hidup, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa iblis, dan menang. Oleh sebab itu, marilah kita terus hidup menurut firman Tuhan sebagai orang-orang yang menang. Kolose 2 ayat 6 dan 7 kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kami persilakan jemaat duduk kembali. Untuk berakar, bertumbuh dan berbuah, maka dituntut dari kita untuk menjadi murid Kristus. Belajar dari firman Allah, belajar dari teladan hidup Kristus, sehingga kita bertumbuh di dalam iman kerohanian kita. Aku murid Kristus. Yesus
dengan tetap berdiri, marilah bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan waktu, baik dulu, sekarang, dan di masa depan, kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Dan kali ini kita akan bersama-sama membuka suara berdoa untuk dua hal. Yang pertama untuk Indonesia. Secara khusus pada masa-masa pandemi kita bersyukur sudah mulai membaik, dan kita berdoa supaya kondisi ini terus membaik, dan kita doakan juga status pandemi bisa berubah menjadi endemi. Tidak perlu tergesa-gesa, tetapi kita doakan supaya status itu benar-benar menunjukkan situasi yang membaik di negara kita. Kita berdoa untuk pemerintah untuk bisa bekerja dengan baik demi untuk memperbaiki situasi ini. Dan juga tentang pada masa-masa bulan puasa dan menjelang Idul Fitri, kita tahu bahwa harga-harga mulai naik, keresahan masyarakat mulai meningkat. Kita doakan supaya pemerintah boleh dengan bijaksana berupaya untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok, sehingga rakyat kita, terutama rakyat kecil, bisa dengan damai sejahtera melaksanakan ibadah bulan puasa mereka maupun juga menyambut Idul Fitri. Kemudian yang kedua, kita berdoa bagi perdamaian internasional. Kita tahu bahwa konflik Rusia-Ukraina masih terus berlanjut, bahkan juga konflik di Palestina masih juga terjadi. Kita doakan paling tidak di dua tempat ini, kiranya Tuhan boleh mengasihani dan menolong supaya upaya-upaya perdamaian bisa diupayakan untuk dua tempat ini. Marilah kita dengan membuka suara berdoa untuk dua hal di atas. Ya Tuhan Bapa kami surga, saat ini ya Tuhan kami datang kepadamu dengan doa-doa syafaat kami. Pertama kami berdoa untuk Indonesia, secara khusus di mana kondisi pandemi sudah mulai membaik. Kami bersyukur Engkau telah campur tangan untuk kondisi ini ya Tuhan, dan kami terus berdoa kiranya Engkau menolong kami bangsa Indonesia supaya kondisi ini semakin baik lagi, sehingga kondisi pandemi boleh diubah menjadi endemi. Kami berdoa kiranya Engkau terus memberikan hikmat kekuatan pada pemerintah untuk bisa mengupayakan upaya tersebut ya Tuhan, dan terus juga menyadarkan rakyat kami, bangsa kami, masyarakat kami untuk juga dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kami berdoa untuk juga dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok akhir-akhir ini yang sempat meresahkan masyarakat bawah, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga berikan hikmat pada pemerintah kami untuk bisa menjaga stabilitas harga sehingga tidak meresahkan masyarakat kami ya Tuhan, dan mengendalikan harga-harga itu dengan baik sehingga mereka boleh melewati masa-masa bulan puasa ini bahkan menyambut Idul Fitri dengan hati yang tenang dan sukacita ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk konflik yang masih terjadi di Ukraina maupun juga konflik di Palestina yang masih berkelanjutan dalam bentuk pertikaian maupun juga peperangan. Tuhan kiranya Engkau boleh mengasihani mereka yang ada di dua area konflik ini ya Tuhan, dan berikan kepada setiap bangsa yang bertikai ini untuk boleh memikirkan tentang perdamaian dan upaya-upaya perdamaian yang diusahakan baik oleh PBB maupun juga untuk negara-negara sahabat yang lain. Kiranya Engkau berkati upaya-upaya ini Tuhan, sehingga upaya-upaya perdamaian boleh terjadi dan konflik maupun peperangan ini boleh segera berakhir. Terima kasih Bapa, ini sebagian dari doa permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat kami silakan duduk kembali. Kita sebentar lagi akan mendengarkan
firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Hansun. Beliau adalah salah satu alumni kita, wisuda tahun 2010, ya, jadi 12 tahun yang lalu. Dan beliau sekarang melayani sebagai hamba Tuhan di GKA Elion Pregolan Surabaya. Ya, beberapa kalau yang dari Kalbar pasti sangat mengenal beliau, terutama yang dari Parit Baru ya. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan firman Tuhan oleh Bapak Penginjil Hansun. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rekan-rekan dosen, staf, dan teman-teman mahasiswa, juga Bapak Ibu dan Saudara yang mengikuti secara online. Shalom. Puji Tuhan. Kesempatan pertama buat saya untuk berdiri di chapel setelah 12 tahun. Dan hari ini saya mau berbagi, jadi sifatnya lebih berbagi ya, dengan refleksi dari firman Tuhan hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, berkati kami melalui waktu ini, agar ibadah ini menginspirasi kami, dan Roh Kudus memakai suasana ini dengan segala kelemahannya di dalam kuasa-Mu untuk memperbaharui kami, memberkati kami, menyegarkan kami, dan mengarahkan kami kepada panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Dan urapi hamba-Mu di dalam segala kelemahan untuk mewartakan apa yang Roh Kudus mau bagikan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya melayani di GKA Elion Pregolan Bunder sudah hampir, ini masuk tahun ke-10 ya. Sebelumnya saya juga di GKT Anugerah ya, yang di Babatan Pantai Kenjeran. Kalau ada teman-teman yang pernah tahu atau masih pernah magang di sana ya. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk merenung dari sebuah bagian dari Amsal pasal 30 ayat 21 sampai 23. Dan saya beri sedikit judul refleksi ya. To grow fast or to grow up. Ya, mau tumbuh dengan cepat atau mau bertumbuh matang atau dewasa ya. Mari kita memperhatikan Amsal 30 ayat 21 sampai 23. Amsal 30 ayat 21 sampai 23. Mari kita bacakan bersama-sama ketiga ayat ini ya. 2, 3. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal kalau ia kekenyangan makan, karena seorang wanita yang tidak disukai orang kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Nah, demikian Amsal yang kita baca ini, saudara. Saudara, ada satu ungkapan ya, boleh tayangkan ya. Boleh langsung next ya. Sesuatu yang kita sangka berkat, tapi ternyata itu adalah jerat ya. Kusangka berkat, ternyata jerat. Saudara bayangkan ya, bagaimana kalau misalnya ada seorang, atau mungkin ada pengalaman, terutama yang mahasiswa, mungkin tidak semua ya, yang pegang 10 juta aja tuh belum pernah seumur hidup. Pernah punya 10 juta aja belum pernah. Nah, tiba-tiba suatu hari itu dapat rezeki nomplok, dapat 20 miliar. Nah, 10 juta aja belum pernah pegang, nggak tahu rupanya seperti apa, nggak pernah punya. Tiba-tiba suatu kali saudara dikasih 20 miliar. No, itu berkat. Berkat bukan? Berkat, puji Tuhan. Tapi saudara, inilah sesuatu yang disangka berkat, tapi ternyata bisa menjadi jerat. Saudara bayangkan ya, kalau ada seorang yang masih sangat muda, nah kita asumsi kalau 10 juta aja belum pernah pegang ya, paling mungkin adalah anak muda, atau memang orang ya, maafkan ya, pekerjanya ya mungkin yang gajinya sangat kecil ya. 10 juta aja belum pernah pegang, kita bisa asumsi rekening belum tentu punya. Belum pernah mikir tentang investasi, nabung aja kesulitan. Mungkin uangnya cuma buat muter, buat hidup, beli makan, bahkan masih harus pinjam kali ya. Tiba-tiba dapat 20 M. Apa yang bakal dilakukan oleh orang yang 10 juta aja belum pernah punya, tiba-tiba dapat 20 M? Mungkin mahasiswa-mahasiswa yang biasanya uangnya lebih terbatas, kalau dosen sudah mapan semua ya, sudah tahu nih 20 M mau jadikan apa nih. Saudara, jika seorang anak katakanlah masih sangat muda, belasan tahun, 10 juta belum pernah punya, tiba-tiba dapat 20 M. Biasanya yang pertama kali terpikir adalah pasti jiwanya konsumtif.
Apa yang dibeli pertama kali begitu saudara dapat 20M? Hah? HP baru, alhamdulillah. Oh, pasti HP baru, keluaran terbaru, iPhone 13 Pro Max. Ya kan? Keren kan? Apalagi yang dipermak biasanya kali? Oh, flexing dulu dong, bajunya yang keren-keren, tas, sepatu, apalagi semua yang keren. Motor, mobil, 20M bisa loh beli mobil sport, bisa kan? Oh bisa, beli aja. Belum tahu maintain harganya, pajaknya berapa. Maintain sekarang bensin lagi naik lagi ya. 20M bisa beli rumah? Oh bisa. Konsumtif, semua yang pengen, yang dilihat pada orang-orang yang kelihatannya hidupnya enak nih kalau punya ini, pasti bakal dibeli. Ada nggak mikir tentang investasi? Oh boro-boro, apa itu investasi? Nggak pernah tahu vocab itu kali ya. Yang pertama kali dimiliki oleh orang yang 10 juta aja belum pernah punya, yang dipikir biasanya pertama kali adalah konsumtif. Konsumsi, beli, ya kan? Itu berkat. Kelihatannya uang mendapat sesuatu itu berkat, tapi lebih banyak ini akan jadi jerat karena mentalnya mental konsumsi. Beli, uangnya mungkin bisa cepat habis. Setelah habis apa? Barang-barang yang dibeli bisa meninggalkan banyak biaya maintenance yang akhirnya mungkin endingnya juga bakal dijual. Dan biasanya nih ya, kalau ada orang mendadak cepat naik, cepat kaya mendadak nggak lewatin proses ya, biasanya waduh belagunya bukan main. Maka kita tahu ada istilah OKB ya, orang kaya baru ya. Orang kaya baru biasa ciri-cirinya gimana? Flexing biasanya, yang tiba-tiba sederhana tiba-tiba bisa jadi mewah aja gitu ya, tiba-tiba kelihatannya, gila keren banget nih orang ya. OKB biasanya istilah yang kita sebut ya buat orang yang biasanya nggak pernah kelihatan apa-apa, tiba-tiba kelihatan sangat mapan, sangat mampu, sangat kaya. Dan itu biasanya terminologinya agak negatif ya, amelioratif ya. Wah ini orang ini kaya mendadak nih, baru kaya nih, makanya belagunya bukan main ini, bisa beli ini, bisa beli itu. Poinnya begini saudara, next ya. Tanpa kesiapan penerimanya saudara, sesuatu yang kita sebut sebagai berkat ya, itu justru bisa mendatangkan bahaya. Berbahaya buat diri dan berbahaya buat tatanan sosial, buat komunitas. Karena kelakuannya, biasanya kalau seseorang makin punya sesuatu, influence-nya makin besar, pengaruh yang dia berikan juga besar. Saudara mungkin lagi populer kan yang sekarang ya, afiliator-afiliator yang baru ketangkap yang sebelumnya flexing di mana-mana, itu kan pengaruhnya besar sekali. Influence mereka besar sekali, berapa banyak itu orang terjebak. Perhatikan, apa yang diterima, apa yang kita terima, apa yang seseorang terima, itu sekarang berbicara bukan cuma tentang pokoknya hidupku, milikku, so what? Mau aku apain ya bebas dong. Titipan ilahi, tanda kutip ya. Tapi saudara, hari ini kita apalagi di zaman pandemi seperti ini yang sekarang semua online, semua mata bisa melihat. Saudara, apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan dengan apa yang kita miliki sekarang mungkin berbeda dengan zaman saya dulu, zaman Bapak Ibu dosen ya, yang beberapa tahun lalu pokoknya hidup gua privat gitu ya. Hari ini selalu terkait dengan kehidupan komunitas dan sosial. Kenapa berbahaya menerima berkat besar tanpa kesiapan? Karena perubahan status tidak disertai dengan perubahan natur diri. Bawaan dirinya nggak berubah, kemampuan dirinya nggak berubah, kapasitasnya nggak berubah, tapi yang diterima semakin besar. Nah saudara, ini yang kita baca dari Amsal ya. Saya tidak akan terlalu teknis mengeksposisi bagian Amsal hari ini. Amsal ini poinnya, ini bagian yang sangat khusus ya, pola 3+1 ya. Dan dalam yang kita baca ini ada beberapa pola seperti ini juga pola kiasmus. Tapi saya mau cepat aja tunjukin ya poin-poinnya. Yang pertama saudara, kita lihat contoh, ada 4 contoh yang disebutkan oleh Amsal ya, yang menggoncangkan dunia. Ya, yang kata Amsal ini bahasa puisinya ya. Ada 3 bahkan 4 sesuatu yang akan menggoncangkan bumi, yang artinya membuat tatanan sosial ini terganggu ya. Yang pertama adalah kalau seorang hamba dia menjadi raja. Nah ini mau ngomong apa? Ngomongnya begini nih. Orang punya jabatan raja, tapi kualitas mentalnya itu kualitas mental hamba. Saudara tahu maksudnya apa? Seorang hamba, dia tidak pernah berpikir untuk orang lain. Karena yang dia pikir adalah menyambung hidup. Gua kerja, gua dapat makan. Betul nggak? Seorang hamba laki-laki pada masa itu ya, berpikir itu nggak pernah tentang yang muluk-muluk, tentang kehidupan politik, orang lain, tetangga. Yang dia pikir, pokoknya aku setiap hari kerja, aku bisa punya penghidupan. Kalau aku punya anak, aku punya istri ya, pokoknya cukup. Dan nggak jauh beda juga dengan kondisi hari ini. Saudara sekarang nih ya, seorang hamba yang nggak pernah mikir orang lain, yang pokoknya mikir hidup dari sehari ke sehari, sekarang tiba-tiba jadi raja. Saudara bayangkan, akan jadi seperti apa?
Waktu dia jadi raja, kualitasnya masih hamba, tapi perannya raja. Wah, ini fatal saudara akibatnya. Saudara, orang seperti ini pasti akan menjadi orang yang otomatis yang pertama itu sombong nih. Yang dulu gue diperintah-perintah, sekarang gue bisa ngerasakan enaknya merintah-merintah. Sombong. Yang kedua, akan jadi haus kekuasaan, sesuatu yang belum pernah dicicipi. Enak ya ternyata punya kekuasaannya. Akhirnya dia akan menjadi otoriter. Dia akan insecure. Bukannya memerintah dengan bijaksana, memikirkan kepentingan banyak orang, yang dia pikirkan adalah raja adalah tentang aku menikmati fasilitas dan kemewahan ini, kekuasaan ini. Seorang raja disebut raja sebenarnya karena dia memerintah, dia memastikan semua yang dia perintah itu makmur, itu aman, itu sejahtera. Tapi seorang hamba yang menjadi raja, yang dia pikirkan adalah dirinya sendiri. Ini kacau saudara. Dan ini efeknya bukan cuma tentang diri sendiri, tapi ini bikin suasana kacau balau. Saudara bayangkan saja kalau saudara yang punya ketua kelompok ya, ketua kelompoknya itu ternyata nggak capable ya, malas-malasan, mikir diri sendiri, wah saudara pasti stres. Ini di komunitas manapun seperti ini terjadi susah. Pemimpin di gereja pun demikian, pemimpin di kampus pun demikian, pemimpin di kelompok kerja saudara pun demikian. Bukankah begitu? Jabatan raja, kualitas mental hamba ya. Ya, yang contoh yang kedua yang Amsal sebutkan adalah orang bebal tapi dia makan kekenyangan. Nah, ini seperti mau berkata, ini orang bebal yang makmur. Orang bebal yang itu dalam Amsal ya, itu terminologi yang disebutkan untuk orang-orang yang tidak punya perencanaan, tidak menghormati Tuhan, tidak peduli kepada sesama. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak pernah kerja keras, tidak punya hikmat, tidak pernah menata masa depan, tapi dia bisa makan kekenyangan. Makan kenyang itu identifikasi salah satunya dalam Amsal itu tentang kemakmuran ya. Jadi sederhananya, ini orang bebal yang makmur bukan karena dia kerja keras, tapi dia dapat kemudahan tertentu. Mungkin bisa jadi karena warisan atau karena main judi, dapat lotre. Nah, apapun metodenya, yang jelas dia dapatnya cepat. Biasanya ya, orang ini juga mirip nih. Orang yang nggak mampu ya, OKB tadi ya, tiba-tiba menjadi kaya, wah dia bisa menjadi kasar. Sombong belagu ya, jadi pamer terus ya. Semua kelebihan yang dia punya, dia nggak mikir bagaimana ngelola ini supaya makin besar dan memberkati banyak orang. Dia bukan mikir orientasinya gimana sih mengangkat hidup banyak orang yang secara materi jauh di bawahku, karena dia nggak lewatin proses itu. Dia dapatnya mendadak, sehingga yang dia pengen lakukan adalah aku pengen tunjukkan. Nah, dia kasar sama orang yang lebih bawah, dia bisa ngomongnya jauh lebih kasar. Sama orang yang lebih atas dia bisa hormat. Nah, ini namanya tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Saudara, ini ilustrasi yang kedua dari Amsal ya. Yang ketiga, ilustrasinya adalah perempuan yang tidak disukai. Tiba-tiba menikah. Kenapa dia tidak disukai? Saudara, ini bisa ada beberapa kemungkinan dalam tatanan kehidupan dunia timur dekat kuno ya. Kalau ada seseorang perempuan apalagi menikah, belum menikah, tidak mendapatkan perkenanan dan kasih sayang, berarti track recordnya buruk. Tidak punya kelebihan dan tidak punya nilai di mata masyarakat. Karena perempuan hari itu nyaris seperti properti. Tidak menambah nilai buat keluarga. Sehingga saudara bisa bayangkan seorang yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang, yang haus kasih sayang ya, tiba-tiba menikah. Tidak terbiasa untuk mengasihi. Yang dia miliki kan selalu kekurangan, minta perhatian. Saudara, makanya kalau ada keluarga kita yang misalnya hidup dalam keluarga yang kurang kasih sayang ya, biasanya punya pergumulan tertentu ya, pergumulan batin dalam relasi, posesif ya, pengen mendapatkan terus, tidak pernah belajar untuk mengasihi, berkorban. Nah, saudara bayangkan, Amsal memakai ilustrasi itu untuk mengomong seorang yang tidak terbiasa mengasihi, tidak pernah dikasihi karena jadi dia tidak tahu bagaimana harusnya mengasihi. Begitu menikah, dia akan membuat kondisi keluarga menjadi kacau. Bukannya melayani suami, karena ini ilustrasi khas dunia timur dekat kuno, bukannya membesarkan nama keluarga, menjaga nama baik, melayani suami. Yang dia lakukan mungkin hanya menuntut, gosip, beribut, bertengkar. Sehingga bukannya membangun keluarga, ini merusak keluarga. Nah, saudara lihat ya, ini contoh yang ketiga dan yang keempat Amsal tambahkan ya. Ini kiasmusnya ya. Kalau tadi hamba yang perempuan, yang terakhir ini contohnya hamba laki-laki, sekarang contohnya hamba perempuan. Hamba perempuan bersaing menjadi nyonya majikan. Nah, saudara, contoh yang paling jelas ya, kalau di dalam dunia timur dekat kuno ini, Abraham, masih ingat kisah Abraham ya? Abraham punya istri, Sarah merekomendasikan Hagar.
pelayannya kan, supaya melahirkan anak buat Abraham. Hagar yang diangkat oleh Sarah pada akhirnya justru memunculkan prahara ya. Nah, ini mungkin ilustrasi yang paling jelas ya tentang bagaimana seorang hamba wanita bersaing mendapatkan perhatian dan kasih dari tuannya sampai merusak tatanan keluarga dan bahkan mendesak kedudukan nyonya majikannya. Hagar kan jadi sombong, bukan? Hagar bahkan melecehkan Sarah sampai Sarah nggak tahan, dia lapor Abraham ya lepas tangan, udah lu kerjakan aja apa yang menurut lu baik. Dan akhirnya Hagar malah diusir oleh Sarah. Saudara, yang mau dikatakan oleh Amsal adalah inilah yang terjadi, inilah yang membuat bumi bergoncang, yaitu ketika seseorang menerima sesuatu yang besar, kapasitas yang besar, jabatan yang besar, tapi tidak dibarengi dengan pertumbuhan natur, karakter, kapabilitas diri. Grow fast or grow up. Grow fast, pengen cepat tumbuh, gereja pengen cepat maju, jumlahnya cepat naik. Wah, itu kelihatannya ukuran keberhasilan soal hari ini melulu soal angka ya. Betul nggak? Ukuran keberhasilan ya memang yang tampak itu angka ya. Dan banyak tidak heran ya, termasuk saya dan saudara pasti dalam hati yang paling dalam pengen nih cepat tumbuh nih, pengen ini cepat lihat hasil nih. Tapi Amsal mau ngomong begini saudara, dalam sebuah peran yang besar, itu selalu terdapat sebuah tanggung jawab yang besar. Wah, ini Spider-Man banget quotes-nya ya. Dan ketidaksiapan ya, itu seringkali justru akan membuat kita punya respons yang salah terhadap apa yang Tuhan titipkan, apa yang besar yang Tuhan berikan. Ini pada gilirannya saudara, justru membuat posisi kita bukannya menjadi berkat, justru akan menjadi kutuk bagi sesama. Perhatikan ya, berkat yang kita terima tidak dibarengi dengan kesiapan dan pertumbuhan diri, pada akhirnya justru akan menjadi kutuk bagi sesama alih-alih berkat. Yang Amsal justru mau endorse di sini, itu kalau mau bertumbuh, bukan mikir mau cepat jadi besar. Tapi kalau mau bertumbuh, bertumbuhlah berpikir, aku mau bertumbuh semakin siap. Sehingga kalau ada sesuatu yang besar, aku bisa kelola dengan baik. Nah saudara, sampai di sini, satu poin yang mau saya ajak kita renungkan, saudara, kalau kita mau mengukur sebenarnya kualitas makna hidup kita, jangan mulai dari angka. Angka adalah indikator untuk kita menilai diri. Itu oke, salah satu elemen. Tapi mari pertama mulai dari mengenali kualitas pertumbuhan diri. Nah, kalau sudah ngomong kualitas pertumbuhan diri, yang paling tahu adalah saudara. Orang lain mengkonfirmasi saja. Misalnya begini saudara. Saudara bisa membayangkan mengukur pertumbuhan diri saya dan saudara ya. Saya dibanding saya yang 2 tahun lalu, 3 tahun lalu bagaimana ya? Bagaimana mengukur ini saudara? Nah, satu-satunya jalan untuk mengukur sesuatu yang kualitatif itu harus sesuatu yang sifatnya reflektif dan meditatif. Harus disengaja. Ya, saudara tentu bukan tes yang angka-angka, tidak melulu harus seperti itu. Tapi misalnya sebuah habit yang saudara lakukan. Saudara misalnya ya, dalam waktu teduh, meditatif, coba bikin jurnal. Tuliskan apa yang dialami terutama dalam momen-momen tertentu. Saudara mengalami sebuah kegagalan, melakukan kesalahan, atau mencapai sebuah keberhasilan, saudara tuliskan refleksi hari itu. Saya hari ini gagal begini. Saya berbuat salah begini. Aduh, akibatnya fatal. Saya pernah, sebagai contoh saudara, awal menikah, saya bertengkar hebat dengan istri gara-gara satu hal yang sangat simpel. Jadi istri saya itu kami dapat banyak kiriman makanan karena baru menikah dari jemaat ya. Ada beberapa produk dikirimkan jemaat dari luar negeri, ada yang dari luar kota. Itu ada beberapa yang kita nggak makan, lalu saya kumpulkan, lalu saya mau kasih. Saya bilang udah deh, saya kirim ke Pontianak aja buat orang tua saya di rumah, buat oleh-oleh gitu ya. Nah biasanya kalau ada makanan-makanan lebih begitu ya, dan kami cuma berdua nggak banyak makan, biasanya saya kirimkan buat keluarga mertua, kan dekat di Surabaya. Nah tapi hari itu saya pengen sesekali kirim ke orang tua saya di Pontianak. Nah istri saya juga support ya. Oke, kirimkan aja. Lalu suatu kali istri saya kasihkan, ini juga ini sekalian kirimkan ke Pontianak. Wah, begitu istri saya menawarkan satu produk ya, saya marah besar. Kenapa? Karena saya tahu produk itu sudah mau kadaluarsa. Wah, saya langsung naik pitam, saya langsung kelepasan ya. Maksudmu apa kirimkan ini? Karena saya tahu itu udah kadaluarsa. Kamu ini maksudnya yang jelek-jelek mau kirimkan ke keluargaku? Sementara sekarang selama ini yang baik-baik saya kirimkan loh ke keluargamu. Kok gitu ya kamu ya? Saudara, apapun alasan saya tahu saya kurang tidur, saya sedang dalam tekanan, lalu istri saya nawarkan hal baik seperti itu. Sebenarnya istri saya nggak tahu itu mau kadaluarsa ya. Tapi saya karena tahu itu mau kadaluarsa, saya sensitif.
Dan sensitif saya bukan cuma karena 3 hal ini, saudara. Saya langsung naik pitam, saya ngomongnya keras dan kasar, menusuk sekali. Itu kelemahan saya. Dulu saya bangga dengan itu karena kalau soal debat saya jago ya. Tapi dalam berelasi itu sangat buruk. Istri saya menangis untuk pertama kali dalam pernikahan. Lalu dia berangkat kerja dengan kondisi nggak enak. Saudara, waktu dia berangkat kerja ya dengan kondisi yang nggak enak, saya hari itu menyesal sekali. Saya duduk diam. Dan saya punya kebiasaan itu memang nulis jurnal. Saya buka HP saya, buka aplikasi, dikasih password tentu saja. Saya ketik hari itu. Hari ini saya begitu bodoh kelepasan begini, dan saya waktu meditasi, saudara, menemukan yang membuat saya seperti ini adalah karena saya dari kecil sering diremehkan. Keluarga sederhana, tidak pernah dianggap, sehingga begitu ada satu hal yang memantik ya, ditambah elemen-elemen lelah, tekanan hidup dan lain-lain ya. Begitu istri saya melakukan sesuatu yang membuat saya merasa direndahkan, keluarga saya direndahkan, saya meledak. Dan saya mengakui ini. Dan saya menuliskan, saya harus minta maaf. Dan saya mulai hari ini harus sadar saya punya potensi ini. Saya harus dengan sadar menghadapi ini. Nah saudara, ini sedikit contoh ya, bahwa bagaimana kita bisa mengukur pertumbuhan diri ya dengan hal-hal yang disengaja, yang meditatif. Saudara, maka prinsipnya begini dalam meditasi ya. Merenungkan makna pengalaman hidup ya. Jangan pernah biarkan satu keberhasilan apapun itu masuk ke kepala, membuat kepala besar. Dan jangan biarkan kesalahan atau kegagalan apapun dari saudara itu masuk ke dalam hati, sehingga melemahkan, menghancurkan mental dan hati saudara. Perhatikan, kalau berhasil, jangan besar kepala, jangan pikir aku yang terbaik, seolah-olah satu kali berhasil, segalanya akan selalu berhasil, dan sebaliknya. Waktu gagal, jangan masukkan dalam hati yang sedalam-dalamnya, sehingga aku tak berguna, aku pasti gagal, masa depanku suram, semua orang sudah cap aku buruk. Tetapi gunakan setiap momen, jatuh ataupun bangun. Itu adalah momen untuk bertumbuh. Saudara tahu betapa banyaknya kita berkhotbah tentang Daud yang jatuh, dan itu jadi momen pertumbuhan Daud, pertobatannya. Tapi bukan berarti kita terus sengaja melakukan itu ya. Jika kita punya visi, bukan mau menjadi besar, tapi aku mau melayani Tuhan, maka satu syarat saudara, saudara harus bertumbuh. Yang terakhir saya mau gunakan waktu, semoga cukup 10 menit ya, untuk sharing proses saya bertumbuh dalam pelayanan selama, terutama menjelang pandemi. Saudara, saya tahun pertama, beberapa tahun pertama, 5 tahun atau 6 tahun ya, itu pelayanan kaum muda, remaja, kemudian ditambahkan pemuda. Ini khas ya, kalau kita mahasiswa praktek yang masih muda, masuk ke gereja, biasanya kita nggak jauh-jauh dari pegang pelayanan remaja, pemuda, atau sekolah minggu ya, iya kan? Tapi itu kita dipercayakan pelayanan itu bukan karena kita ahli atau passion di sana, lebih karena ya memang usiamu muda, cocoknya di sana gitu ya, belum pengalaman pikirnya ya, dan dunianya mirip-mirip. Maka saya ingat waktu pertama kali saya masuk pelayanan itu, saya dalam kondisi yang sebenarnya juga belum matang, jauh dari kata matang. Saya insecure, masih mencari pengakuan, maka pelayanan pasti ada unsur-unsur ya pergumulan dengan ingin tampil, ingin menunjukkan diri, ingin perform, ingin diakui. Dan proses itu bertahun-tahun saudara, 5-6 tahun pertama pelayanan kaum muda, saya bertumbuh sama kaum muda. Nah, meditasi itu sangat menolong. Saya mau cerita berikutnya saudara. Setelah saya selesai pelayanan kaum muda, sebenarnya saya berpikir untuk mau studi lanjut ke dunia akademis saja, tidak mau di gereja. Karena saya pikir saya lebih cocok, karena saya introvert, saya pikir ya, saya tidak suka bergaul sama orang, saya mungkin lebih cocok sama dunia teknis. Apapun yang teknis pokoknya, baca buku kah, ngurus editing apakah, bikin proyek apakah. Tapi Tuhan, singkat cerita, saya akhirnya memegang pelayanan baru setelah melepas pelayanan kaum muda. Sudah ada penerus saya, dan saya tidak jadi keluar, dan saya meneruskan pelayanan anak dan pelayanan pasutri muda. Ini adalah 2 pelayanan yang sedang jatuh di gereja. Pelayanan pasutri muda itu adalah generasi yang hilang di gereja tempat saya melayani. Jadi anak ada, pemuda, remaja ada, itu setelah itu yang kapok, pasutri muda itu hilang. Ini kan usia-usia orang bangun karir, bangun keluarga, sibuk-sibuknya kan. Setelah itu baru ada komisi pria wanita yang umur 40 ke atas itu. Nah yang tengah-tengah ini usia produktif 20-an akhir, 30-an itu hilang. Memegang 2 pelayanan ini saudara, saya akhirnya meletakkan hati visi melayani di gereja. Dan saya pegang pelayanan anak ini juga pelayanan anak yang declining.
Kalau tidak mau dibilang menjelang mati, ya sekedar turun lah. Satu, guru-gurunya tidak ada regenerasi, senior semua. Saya pernah masukkan beberapa guru muda, nggak ada yang tahan, pada keluar tuh. Culture-nya buruk. Anak-anaknya juga turun drastis kehadirannya. Anak-anak ibadahnya juga tidak inspiratif. Sehingga anak ke gereja karena ikut orang tua ke gereja. Waktu pertama kali melihat kondisi seperti ini, saudara, yang saya pikirkan memang, aduh Tuhan, ini berat sekali. Bagaimana mengubah ini? Saya tahu betul apa yang kurang. Tapi saudara, kalau saudara mau mengubah sesuatu, pertama kali waktu saudara menemukan kelemahan, saudara harus berpikir, apa gambaran yang ideal? Nah, itu yang kita sebut visi ya. Apa gambaran yang ideal yang harusnya terjadi? Lalu saudara mulai berpikir yang kedua. Saya berpikir juga waktu itu, saya harus bisa apa? Supaya bisa memimpin suasananya berubah. Nah, singkat cerita saudara, saya mau tunjukkan perkembangan ini untuk ngasih kesan saja, tapi terakhir saya tidak bisa cerita banyak teknis karena waktunya sangat terbatas. Tapi poin refleksinya yang saya mau katakan, sebelum kita berharap kondisi berubah, yang harus berubah adalah saudara. Saudara tidak bisa berpikir mau bertumbuh cepat tanpa saudara, saya dan saudara, Bapak Ibu dan saudara, siapapun kita, seberapa pengalaman pun kita, tanpa kita berpikir kita yang harus terbuka untuk berubah. Saudara, saya mau tunjukkan klip ini, kondisi ibadah yang bisa di-play. This is my life. Seperti aku dan temanku ini. Orang pintar, nggak perlu hal yang lain. Nggak ada handphone. Aku tuh nggak bisa hidup tanpa Ellen. Tolong, tolong. Ternyata ada ya kasih yang seperti ini. This is my story. This is my song. Love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Hari ini berita Paskah adalah berita yang membahagiakan. My hands to praise you. Kalau kamu masuk surga ya, ini hidupmu harus sempurna. Kamu berharga. Jesus is risen today, risen today. Bahkan seluruh pengabdianku. Kelas besar sekolah minggu GKA Elion versi Online. Suasana ibadah yang pertama kali saya lihat, satu, ibadahnya tidak inspiratif. Lagu-lagunya tidak anak-anak banget, ya mirip seperti lagu him hari ini, di aransemen dengan sangat tradisional. Bukan soal gayanya, tapi ekspresinya, liriknya itu nggak anak-anak banget. Sehingga anak-anak waktu ibadah ya, itu datangnya telat-telat semua. Pikir mereka sekolah minggu itu pokoknya masuk kelas. Jadi ibadah itu gabung dulu, habis itu baru pencar masuk kelas ya. Telatan semua. Kemudian guru-gurunya juga mimpinya nggak inspiratif dan nggak bersemangat. Musiknya seadanya. Yang nyanyi juga kadang fals. Nggak, temponya juga balapan sama musiknya. Aduh, menyedihkan banget. Bayangkan saudara, mau berharap orang bertumbuh dengan kondisi seperti ini bagaimana? Beberapa waktu saya fokus untuk memperbaiki di ibadahnya dan saya tahu apa yang perlu diperbaiki. Jadi bukan mengkritik kurang ini kurang itu, harus sediakan solusi. Nah, singkat cerita saudara, ini yang terjadi, ini sebenarnya ini sudah mulai ada hasil setelah 1 tahun ya. Ibadahnya jadi inspiratif. Anak-anak itu jiwanya, psikologi perkembangan anak kan harus dimengerti dong ya. Anak-anak bernyanyi dengan ekspresi, bernyanyi, bergaya seperti anak-anak. Lagunya juga anak-anak, firmannya, pesannya juga dengan bahasa anak-anak. Dan yang paling penting, anak-anak itu bukan belajar dari mendengar. Anak-anak belajar dari meniru. Guru-gurunya yang harus ekspresif dan bergaya seperti anak-anak. Jadi sebenarnya dalam klip ini saya mau tunjukkan bahkan guru-guru yang laki-laki
yang maco-maco, termasuk saya, seorang yang introvert, seorang Chinese, seorang yang kaku. Sebelum saya menggerakkan guru untuk bergaya seperti anak-anak, menari, bernyanyi depan mereka, saya niru dulu dong. Saya modeling dulu dong ke para guru-guru yang tua-tua, ke bahkan tim yang akhirnya saya rekrut itu juga dari kaum muda yang saya layani. Dan itu yang menginspirasi sebelum anak-anak adalah para guru senior. Berhadapan dengan para senior, orang tua tidak mungkin mudah berubah. Jadi saya tidak mengharapkan orang tua berubah. Yang saya harapkan adalah saya bisa dapat lebih banyak anak muda untuk menginspirasi. Dan saya mau katakan saudara, growth ini terjadi tidak dalam 1-2 tahun. Prosesnya baik ya, pertumbuhan itu kelihatannya mulai mengikuti itu. Anak-anak itu beberapa itu bahkan sudah mulai datangnya itu bahkan nggak mau telat. Orang tuanya yang biasa terlambat, hari itu bahkan bilang, Mama, pokoknya hari ini aku nggak mau terlambat ke sekolah minggu. Aku nggak mau terlambat. Jadi orang tuanya yang cerita ke saya. Karena itu juga jemaat yang couples ya. Anakku loh sekarang ini malah bangunin papanya terus. Aku pokoknya nggak mau terlambat ke sekolah minggu. Saudara, betapa cerita-cerita seperti itu membangunkan hati. Yang saya mau katakan, pertumbuhan itu terjadi. Itu mengikuti growth pribadi. Ya, tentu anugerah Tuhan banyak di sini. Tapi Tuhan sering memakai pertumbuhan kita. Yang saya mau tunjukkan terakhir adalah begini. Pertumbuhan diri, karakter, itu adalah produk dari sebuah proses. Itu bukan hasil jalan cepat, jalan pintas. Hati yang takut akan Tuhan, saudara, itu akan membuat kita mengenali segala sesuatu. Itu sebagai titipan yang digunakan untuk melayani, memberkati sesama, dan memuliakan Tuhan. Perhatikan saudara, mindset seperti ini hanya ada pada kita yang orientasinya bukan ingin menjadi besar, tapi orientasinya ingin melayani. Hati yang ingin melayani adalah hati milik orang yang bertumbuh. Jika kita tidak pernah bertumbuh, yang kita pikirkan tentang diri sendiri, wah, orang yang kita layani itu kita gunakan untuk mencapai ambisi pribadi. Antara melayani dan memanipulasi itu beda tipis loh di luar. Tapi mental kita itu diuji waktu kesulitan datang. Saudara, saya mau tutup dengan sebuah cerita. Ada seorang murid, dia berkata kepada gurunya, dia tulis surat kepada gurunya. Dia bilang begini, Guru, sekarang aku muridmu setelah belajar beberapa tahun, aku sudah mencapai tingkat spiritual tertinggi. Nah, hari itu tingkatnya adalah aku tidak goyah oleh goncangan 8 angin. Goncangan 8 angin itu apa? Kini jiwaku guru itu hening ya, bagaikan air telaga, tegar bagaikan gunung. Aku akan tahan kepada pujian maupun penghinaan. Aku tahan pada popularitas maupun nama buruk. Aku tahan keadaan aman maupun keadaan bahaya. Aku tahan terhadap berkat maupun musibah. Dengan bangga dia tulis surat kepada gurunya. Dan waktu sang guru menerima surat itu, dia hanya tersenyum. Lalu sang guru itu membalas surat muridnya itu cuma dengan satu kata. Dikirimkan surat itu. Ketika sang murid menerima balasan itu, dia ekspektasinya, wah, guru bakal ngasih aku tanggung jawab yang lebih besar nih. Tapi ketika dia buka surat itu, saudara, betapa kagetnya dia. Satu kata yang ditulis oleh sang guru itu adalah kentut. Saudara, ketika sang murid mendapatkan balasan satu kata kentut, naik pitam dia, marah besar dia. Dia berkata, guru ini mesti prejudis, prasangka, nggak pernah mengapresiasi, selalu menjatuhkan. Akan tak tunjukkan seperti apa tingkat pencapaianku, akan tak ajak debat, akan kubuktikan siapa yang lebih tinggi spiritualitasnya. Maka sang murid ya, dia langsung bergegas, dia berkemas, dia langsung mengayu sampannya ke seberang untuk bertemu dengan gurunya. Wah, dengan hati yang panas dia mengayu luar biasa cepat, turun dari sampan, dia berlari ke depan pintu tempat gurunya ada. Langsung begitu dia mau ketok, mau gedor pintunya, tangannya terhenti, matanya terbelalak, wajahnya yang awalnya merah padam karena emosi, kini merah padamnya jadi merah ungu karena malu. Karena di depan pintu gerbang, di depan pintu rumah sang guru ada secarik kertas yang bertulis begini, katanya nggak goyah sama goncangan 8 angin. Ternyata hanya dengan satu kata kentut saja, kamu sudah terpelanting hingga ke seberang sungai. Wah, sang murid begitu malu, dia putar balik. Dan taulah gini, sang guru itu hanya menguji, betul nggak kamu sudah mencapai level itu dengan apa? Dengan satu kata kentut. Itu kan penghinaan kan?
Katanya tahan. Diuji dengan satu kata saja ternyata terpelanting. Si murid merasa sudah mampu. Karena sudah menguasai, karena sudah bertahun-tahun berpengalaman melakukan ritual. Tapi antara pemahaman dan penerapan saudara, pertumbuhan itu terjadi dengan kombinasi keduanya. Saudara, mari kita baca ayat terakhir, Amsal yang sangat populer dari Agur, Amsal 30, masih dari pasal yang sama, ayat 8 dan ayat 9. Maka Amsal berkata demikian ya, mari kita bacakan sama-sama. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Ungkapan ini adalah ungkapan orang yang mengerti. Visi hidupku bukan mau menjadi besar. Visi hidupku justru adalah bertumbuh untuk melayani Tuhan. Sehingga aku tahu, menurut kapasitasku, Tuhan, kalau aku nggak sanggup, jangan berikan aku ini. Baik kemudahan maupun kesukaran. Supaya aku tidak mempermalukan namamu. Ini bukan soal minder atau soal rendah hati. Ini juga bukan soal sombong atau soal percaya diri. Tapi ini soal tahu diri. Jika saya tahu bahwa level saya belum, maka saya tidak akan berani menerima tanggung jawab. Bukan semata-mata karena saya minder ya, tapi karena saya mempertimbangkan apakah ini efeknya baik buat saya dan orang-orang yang saya pimpin. Tetapi ketika Tuhan memanggil kita melakukan sesuatu, saudara, kita menolak atau menerima sangat wajar ya, mempertimbangkan keadaan diri. Tapi pertimbangkanlah sebuah visi, panggilan untuk melayani, untuk mengadakan kebaikan. Jika Tuhan mempercayakan kepada kita tanda kutip posisi raja, posisi kaya, posisi dalam keluarga, ingatlah, berkat itu terjadi seiring kita bertumbuh. Raja dengan mental hamba akan menggoncangkan bumi dalam terminologi yang buruk. Tapi jika saudara bahkan tanpa posisi, tapi saudara punya hati seorang raja, saudara akan menjadi berkat walaupun tidak maksimal dan optimal. Tetapi saya percaya seorang yang punya kapasitas besar pada akhirnya juga akan Tuhan percayakan panggilan yang lebih besar. Persoalannya bukan menjadi besar, bukan soal ukuran saya berapa, tapi soal pertumbuhan diri. Maka biarlah hari ini, let us think about growing up, not growing fast. Dan prosesnya, ingat, jangan biarkan keberhasilan masuk ke kepala kita terlalu dalam. Jangan biarkan kegagalan dan kesalahan masuk ke dalam hati kita terlalu dalam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kondisi kami masing-masing, biarlah Tuhan taruh dalam hati kami sebuah kepekaan dan kesadaran, agar kami tahu bahwa kondisi ini adalah untuk pertumbuhan. Dan pertumbuhan ini pada gilirannya akan membawa pelayanan, berkat, atau kutuk. Ini tergantung dari bagaimana kami memaknai apa yang kami alami. Bapa di surga, berkatilah rekan-rekan di sini, di kampus ini secara khusus konteksnya, di dalam mengelola kehidupan pribadi, dalam komunitas, apapun yang terjadi Tuhan, jatuh maupun bangun, biar menjadi proses yang menumbuhkan, yang mendewasakan. Ini bukan titik akhir, ini titik pertumbuhan. Jika kami salah, kami gagal, kami mencari jalan untuk mengakui dan bertumbuh. Jika kami berhasil, kami melihat ini sebagai kesempatan untuk memberkati dan terus belajar. Tuhan, berikan kepada kami hati yang rindu untuk bertumbuh, bukan mengejar kecepatan semata-mata, tapi bertumbuh. Kami berubah, kami berkembang, sehingga Tuhan, dimanapun Tuhan taruh dan Tuhan pakai kami siap untuk mengembangkan dan menumbuhkan, bukan memanipulasi orang untuk kepentingan kami pribadi. Puji nama Tuhan Yesus. We want to grow up. Bless us, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Penginjil Hansun yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita, dan kiranya Tuhan memberkati firman-Nya sehingga bisa masuk ke dalam diri kita hayati, kita imani, dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan memberikan persembahan yang telah kita lakukan tadi sebelum kita masuki ruang ibadah ini, dan di layar sudah tercantum
laporan persembahan minggu yang lalu. Dan sebagai respon kita terhadap firman Tuhan tadi, Bapak Ibu Saudara, salah satu indikator iman kita bertumbuh adalah dengan bersyukur. Banyak hal kita bisa bersyukur kepada Tuhan karena kita telah banyak menerima berkat-berkat Tuhan, baik itu keselamatan maupun juga berkat-berkat yang lain, bahkan juga pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita bersama-sama bersyukur dengan lagu My Heart is Filled with Thankfulness. My heart is filled with thankfulness to Him who bore my pain, who plumbed the depths of my disgrace and gave me life again, who crushed my curse of sinfulness and clothed me in His light, and wrote His law of righteousness with blood upon my heart. My heart is filled with thankfulness to Him who walks beside, who floods my weaknesses with strength and causes fear to fly, whose every promise is enough for every step I take, sustaining me with arms of love and crowning me with grace. My heart is filled with thankfulness to Him who reigns above, whose wisdom is my perfect peace, whose every thought is love. For every day I have on earth is given by the King, so I will give my life, my all, to love and follow Him. Mari kita akhiri ibadah kita berdiri dan kita nyanyi doksologi berkat oleh Bapak Pendeta Teguh Isworo. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya Sama sumber berkah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin.
Silakan duduk, satu kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.